Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau tidak salah, saya pernah mengungkapkan sebuah riwayat di hadapan ikhwah semua berkenaan dengan salah satu doa yang luar biasa, Pak, ketika diucapkan oleh seorang muslim terlebih di pagi hari. Keterangan berkenaan dengan masalah ini diriwayatkan oleh salah seorang istri Nabi yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini salah satu istri Nabi yang dinikah oleh beliau di usia 20 tahun. Tapi waktu itu sudah dalam keadaan janda. Seorang istri yang dinikah oleh Nabi setelah pertempuran dalam sebuah perangan yang disebut dengan Perang Bani Mustaliq. Jadi Nabi menyerang kabilahnya Juwairiyah ini, kemudian mendapatkan kemenangan, lalu anak-anak dan perempuannya menjadi tawanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibagi-bagi sama Nabi itu. Juwairiyah merupakan salah satu anak dari pimpinannya pada waktu itu. Diserahkan sama seorang sahabat. Lalu kemudian Juwairiyah dengan sahabat tersebut melakukan yang disebut dengan mukatabah. Mukatabah itu adalah perjanjian antara budak dengan majikannya. Kalau budak ini bisa merdeka dari majikannya ketika dia mampu membayar sejumlah uang. Karena sahabat ini tahu kalau ini perempuan bukan perempuan biasa, tapi perempuan yang terhormat dan punya kedudukan, akhirnya dikasih harga tinggi, Pak. Boleh kamu bisa merdeka dengan bayar sekian, tinggi harganya. Sampai Juwairiyah pun tidak mampu untuk membayarnya. Akhirnya datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayarkan uang kepada sahabat Nabi agar dia bisa merdeka. Lalu Nabi memberikan tawaran kepadanya, mau enggak, kata Nabi, aku berikan pilihan yang lebih baik daripada itu. Apa kata Juwairiyah? Akan kubayar sesuai dengan yang dia minta darimu, kemudian engkau akan kumerdekakan dan engkau aku nikahi. Kemudian Juwairiyah mengatakan, iya, aku bersedia. Akhirnya kemudian menikahlah Nabi dengan Juwairiyah ini, Pak. Seorang perempuan terhormat dan juga memiliki paras yang cantik. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tidaklah seorang laki-laki melihat beliau kecuali dipastikan akan tertarik kepada Juwairiyah. Seorang perempuan yang nantinya kemudian setelah masuk Islam jadi
istri yang ahli saum dan sangat giat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikabarkan dalam sebuah riwayat, kata Juwairiyah radhiyallahu taala anha, pernah ketika Nabi bermalam di rumahnya, kemudian datang pagi dan datang panggilan sholat subuh. Kemudian Nabi, kata beliau, pergi meninggalkan kamar Juwairiyah yang waktu itu Juwairiyah sedang dalam keadaan duduk berzikir kepada Allah. Habis itu kemudian Rasul ke masjid melaksanakan sholat subuh, dan beres sholat subuh seperti biasa, Nabi tidak langsung berdiri dan pulang, melainkan iktikaf dulu, berdiam diri dulu sampai terbit matahari. Makanya kita pernah menyampaikan, walaupun hadis yang berkenaan dengan sholat syuruk itu didhaifkan oleh sebagian para ulama, namun amalannya untuk duduk habis sholat subuh sampai terbit matahari itu merupakan amalan sunnah. Merupakan amalan sunnah. Rasul sering melakukan hal ini tiap paginya. Duduk habis sholat subuh sampai nanti kemudian ketika terbit matahari baru Nabi meninggalkan masjid. Nah, ketika itu kemudian kata Juwairiyah, Nabi pun datang ke rumahku ketika sudah datang waktu duha. Dan ketika itu, kata Juwairiyah, aku masih dalam posisi duduk berzikir kepada Allah. Kemudian Nabi berkata kepadaku, apakah engkau dalam keadaan terus seperti ini semenjak aku meninggalkanmu? Tidak beranjak, tidak bangun? Juwairiyah mengatakan, betul Rasul. Semenjak engkau meninggalkanku tadi subuh sampai sekarang, aku terus berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh kata Nabi, semenjak aku meninggalkanmu, aku mengucapkan beberapa kalimat sebanyak 3 kali, dan seandainya pahala beberapa kalimat ini ditimbang dengan pahala zikirmu dari pagi sampai saat ini, maka pahalanya akan sama, kata Nabi. Saya ulangi Pak, Nabi mengatakan, setelah aku meninggalkanmu tadi, aku mengatakan beberapa kalimat zikir sebanyak 3 kali. Nah, seandainya pahala zikir ini ditimbang dengan pahala zikirmu dari pagi sampai duha, Nabi mengatakan pahalanya akan seimbang. Kemudian Nabi mengatakan zikir tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang sering baca zikir pagi petang pasti pernah menemukan kalimat ini, Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ketika diulang 3 kali kalimat ini, pahalanya sama dengan orang yang zikir dari subuh sampai waktu duha. Ini keterangan. Pernah saya sampaikan ini, Pak? Kalau ingat mungkin pernah, Pak, tapi kalau lupa nggak tahu. Saya ulang kembali riwayat ini, kenapa ingin menegaskan beberapa hal, Ikhwan fillah. Yang pertama, tentang kewajiban pokok seorang suami, Pak. Di keterangan ini, kewajiban pokok seorang suami bukan cuma sebatas mencari nafkah, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah mencari nafkah batin, Pak, mencari nafkah iman, mengajarkan ilmu agama kepada keluarga. Artinya ketika seseorang harus berkeringat mencari nafkah, dia pun harusnya berkeringat mencari ilmu agar bisa diajarkan kepada keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Ikhwan fillah, perhatikan firman Allah ketika Allah mengecam perbuatan orang-orang jahiliyah yang suka membunuh anak-anak kecil mereka. Apa kata Allah? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah mengatakan, awas, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut gak bisa ngasih makan. Kami yang ngasih makan kepada kalian dan kami pula yang ngasih makan kepada mereka. Ternyata kalau melihat ayat ini, Pak, urusan rezeki mah sudah Allah takar dan sudah Allah atur, bismillah. Justru yang menjadi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga adalah Allah mengatakan di ayat yang lain,
Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari ancaman siksaan api neraka. Dan menjaga keluarga dari hal-hal yang disebut dengan api neraka dengan apa? Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan adibuhum wa allimuhum. Didik mereka, ajarkan mereka tentang agama Allah. Ini poin pertama, Pak. Kewajiban kepala rumah tangga. Yang kedua kemudian, riwayat yang tadi kita sampaikan memberikan sebuah penegasan tentang apa? Bahwasanya ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu akan makin mempermudah cara ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap makin banyak ilmu akan makin susah beramal. Enggak, Pak. Makin dalamnya ilmu seorang manusia, insya Allah akan menunjukkan kepada amal-amal yang lebih ringan tetapi pahalanya lebih maksimal. Contohnya yang tadi. Dengan beberapa kalimat saja, Masya Allah, lebih mau sebanding dengan orang yang zikir dari pagi sampai waktu duha. Ini keutamaan ilmu, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ketika kemudian di kesempatan malam ini Allah kumpulkan kita kembali untuk berinteraksi dengan ilmu Allah ini, Pak, ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa, yang sangat layak untuk kita syukuri dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Apalagi salah seorang ulama pernah mengatakan inna astagfirullahaladzim, saya lupa keterangan hadis lengkapnya bahasa Arabnya. Artinya begini, Pak. Allah itu memiliki surga-surga di dunia. Dan tidak akan mungkin seseorang masuk ke dalam surga akhiratnya milik Allah nanti kelak pada hari kiamat kecuali melewati surga-surga di dunianya. Apa surga dunia itu? Beliau mengatakan majlis-majlis ilmu. Inna lillahi la jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Kalau nggak salah gitu kalimatnya. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah itu punya surga di dunia, dan barang siapa yang tidak melewati surga ini dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah pada hari akhirat. Apa itu? Majlis-majlis ilmu, ikhwan fillah. Karena Nabi pernah mengatakan idza marartum bi riyadin min riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat ke taman-taman surga maka mampirlah. Masuklah, ikutlah, gabunglah, kata Nabi. Seorang sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Rasul, taman surga itu apa? Nabi mengatakan majalisud dzikr. Majlis-majlis dzikir. Dan di antara makna majlis dzikir adalah majlis ilmu, Pak. Majlis ilmu. Kenapa majlis ilmu? Karena ada ayat mengatakan begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Maksud ahli zikir di sini kata para ulama adalah ahli ilmu, Pak. Karena kalau cuma sebatas ahli zikir tanpa punya ilmu, terkadang yang ada malah menyesatkan, bukan memberikan petunjuk. Dan sudah terjadi, Pak. Mungkin masih ingat Nabi menceritakan tentang seorang manusia yang membunuh 100 orang. Awalnya dia bunuh 99 orang, Pak. Kemudian dia merasa bersalah dan ingin bertaubat kepada Allah. Dia pun datang ke ahli ibadah, kata Nabi. Ahli ibadah, berarti ahli zikir di sini. Tapi ilmunya tidak maksimal. Dia datang kepadanya meminta pendapat. Saya sudah bunuh 99 orang ini. Kira-kira Allah bakal mengampuni kesalahanku enggak? Dengan enaknya dia mengatakan, ya enggak mungkin lah. 99 kan dosa besar. Satu saja dosa besar, apalagi 99, kata dia. Dia mengatakan, enggak mungkin Allah mengampuni Anda, kata dia, Pak. Dibilangin gitu kesel, Pak. Ambil senjata, dibunuh lagi nih orang jadi 100. Tapi karena masih penasaran, pengen tahu yang benar bagaimana, datang ke ahli ilmu kemudian.
Dia sampaikan, saya sudah bunuh 100 orang nih. Tapi saya merasa bersalah, pengen bertaubat kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan saya? Dia mengatakan, jangankan 100. Jangankan 100. Dosa yang kau miliki sebanyak buih di lautan pun, kalau kemudian kau menyadarinya dan bertaubat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka Allah akan mengampunimu, kata dia, Pak. Dan betul. Cuman dia mensyaratkan kalau bisa segera pindah dari tempat tinggalmu. Karena lingkungan yang kau tinggal di dalamnya saat ini mendukungmu untuk terus berbuat maksiat. Dan singkat cerita dia pun akhirnya pindah. Maka zikir diartikan ilmu di sini. Maka majelis zikir juga diartikan majelis ilmu, Pak. Bukan cuma sebatas mengucapkan kalimat-kalimat tertentu diulang-ulang sampai kadang 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali mungkin gitu. Malah kadang dia suka diimbuhi dengan iming-iming yang aneh-aneh gitu. Contohnya katanya barang siapa yang mengatakan kalimat al-khafiyu, al-khafiyu, al-khafiyu berulang-ulang sekian ratus kali, maka dia akan tidak kelihatan sama orang lain, Mbak. Punya ilmu semacam menghilang gitu. Kan ini makin aneh, Mbak. Makin aneh. Sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini Allah kembali kumpulkan kita dalam rangka thalabul ilmi. Dan di kesempatan malam ini kita masih mendialogkan, membicarakan tentang salah satu sosok sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan terkait sosok beliau dari namanya, kemudian keturunannya, kemudian kelahirannya, sampai kita menyampaikan sebagian keluarganya. Kalau tidak salah terakhir saya menyampaikan beliau sampai usia 40 tahun hanya punya satu istri dan punya satu anak. Tapi kemudian beliau menikah dengan perempuan-perempuan lain sampai memiliki 36 anak. 18 laki-laki dan 18 perempuan. Dari berapa istri? Beliau selama hidupnya menikah dengan 12 istri, Pak. Tapi tetap cerai, nikah lagi gitu. Tetap maksimalnya 4. Ada yang meninggal 1, nikah lagi, tetap dipertahankan 4 gitu, Pak. Tapi jumlah istri yang pernah beliau nikahi semuanya 12 kata para ulama. Ini yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita masuk sekarang kepada keutamaan sahabat yang mulia ini, Pak. Kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Yang pertama kata para ulama, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Malah Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku adalah orang ketiga yang masuk Islam, kata beliau. Walaupun kata para ulama, kemungkinan perkataan ini adalah salah. Tapi juga bisa ada benarnya. Kenapa dikatakan salah? Karena sepakat para ulama yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid, baru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau masuk Islam lewat perantara Abu Bakar. Kalaulah dia orang pertama yang masuk Islam lewat perantara Abu Bakar, maka dia yang kelimanya. Ini dilihat kesalahannya demikian. Namun bisa jadi dianggap benar karena ini pendapat beliau. Yang waktu itu Pak, seseorang tidak menampakkan keimanannya. Dipahami? Karena nggak tahu, yang dia tahu cuma si fulan dan si fulan, yang ketiga berarti padahal ada yang lain, tetapi disembunyikan imannya dalam diri mereka. Karena kan sama-sama tahu, Pak, waktu itu kalau orang tahu seseorang muslim akan kena siksaan, akan kena pukulan, siapapun dia. Sampai kita pernah menyatakan
Abu Bakar As-Siddiq ini kan orang yang tokoh Pak, terkemuka, punya jabatan, ikhwanillah. Di kalangan Rasul punya jabatan. Tapi ketika dia masuk Islam, pernah Pak dipukulin sampai pingsan. Sampai pingsan. Malah sudah jatuh pingsan, diduduki dadanya Pak oleh Utbah bin Rabi'ah, diambil sendal, ditampar-tampar pakai sendal gitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Malah kemudian setelah itu sama diinjak di Rasulullah. Tapi untungnya kemudian kabilahnya Abu Bakar datang menyelamatkan beliau, mengambil beliau, kemudian dibawa ke rumah orang tuanya yang waktu itu dua-duanya masih musyrik. Ayahnya musyrik, ibunya pun musyrik. Ini kata para ulama, ini di antara alasan bisa jadi kenapa katanya, mohon maaf tapi ya, barangkali mungkin agak kurang nyaman. Ada sebagian ulama mengatakan kenapa Islam itu turun di Arab. Mereka mengatakan Arab itu kabilah-kabilah, namun kabilah ini dengan kabilahnya itu punya kesukuan yang sangat tinggi, Pak. Yang sangat tinggi walaupun beda keyakinan, untuk menolong, untuk membela gitu lah. Ini contohnya. Makanya kemudian ketika datang ke rumahnya diceritakan, disadarkan ke Abu Bakar, tapi nggak sadar-sadar juga. Saking keselnya, mereka kembali ke tempat pemukulan, mencari Utbah bin Rabi'ah, lalu mereka mengatakan, kalau seandainya Abu Bakar sampai mati, kami akan penggal lehermu, kata mereka. Padahal beda keyakinan. Pulang lagi kemudian mereka ke rumah Abu Bakar, ingin ngecek gitu, masih belum tersadarkan, Pak. Dibangunkan, ditanya, belum tersadarkan. Baru tersadarkan setelah menjelang akhir siang, mau sore. Baru kemudian dia buka matanya. Melihat itu kemudian langsung kaumnya mengatakan kepada ibunya, ayo ambilkan air, ambilkan makanan, suapin dia, mungkin dia butuh air dan makanan. Ternyata Abu Bakar bukan sosok yang begitu ternyata, Pak. Ketika dia buka matanya, perkataan pertama yang dia tanyakan adalah bagaimana keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu dia dipukulin, Pak, Rasul bersama dengan beliau gitu, Pak. Khawatir Rasul pun kena pukulan gitu. Bagaimana keadaan Muhammad? Tapi kata sekitarnya orang-orang yang belum masuk Islam, gak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa jawab. Sampai ibunya mendekat ingin menyuapin air ke mulutnya. Kata Abu Bakar, sebentar. Bagaimana keadaan Muhammad? Kata ibunya, ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu, kata ibunya. Abu Bakar mengatakan, Bu, boleh nggak kalau engkau berkenan, tolong bantu saya datang ke putrinya datang ke Ummu Jamil, putrinya Umar bin Khattab, tanyakan kepadanya tentang Muhammad. Ibunya keluar tuh Pak, cari orang yang dituju, ketemu, ditanya, bagaimana keadaan Muhammad? Abu Bakar nyuruh saya untuk bertanya kepadamu. Ummu Jamil sudah masuk Islam waktu itu. Hanya saja dia pun sembunyikan keimanannya. Dia mengatakan, maaf ibu, saya nggak kenal siapa Abu Bakar, saya pun nggak kenal siapa Muhammad. Tapi kalau ibu berkenan, tolong bawa saya menghadap kepadanya, biar saya lihat dulu, saya kenal apa tidak dengan orangnya gitu. Dibawa kemudian Pak ke rumahnya, ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar nanya, gimana keadaan Muhammad? Kata Ummu Jamil, kan di samping kita ada ibu engkau, nanti dia dengar. Abu Bakar mengatakan, nggak usah khawatir, ibuku tidak akan apa-apa, kata dia. Katakan, bagaimana Muhammad? Ummu Jamil mengatakan, sahihun salimun. Rasul dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ibunya mengatakan, nah udah dapat jawaban kan? Yuk sekarang minum dulu, sekarang makan dulu, pulihkan dulu tenagamu. Kata Abu Bakar, enggak, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum, sampai betul-betul memastikan Muhammad dalam keadaan aman. Tolong bawa aku menghadapnya. Dibopong Pak sama ibunya. Dibopong sama ibunya. Sampai ketemu dengan Nabi, dipeluk Nabi dengan erat dan mengatakan, ya Rasulullah, apa yang menimpaku pada hari ini gak ada apa-apanya, yang penting kau selamat.
Lalu dia mengatakan, Rasul, tolong bantu saya. Kenapa? Saya sangat cinta dengan ibuku. Sangat sayang dengan ibuku. Aku berharap ibuku dapat hidayah. Maka tolong doakan dia. Mudah-mudahan dengan doamu Allah berikan hidayah kepada ibuku. Masya Allah, langsung Rasul doain tuh, Pak. Dan saat itu juga ibunya Abu Bakar masuk Islam. Nah, begitu pula dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun pun sama mendapatkan penindasan yang luar biasa. Terutama penindasan yang bersifat perasaan, Pak. Apa penindasannya, apa luka yang beliau alami ketika beliau masuk Islam, diketahui oleh ibunya ngancam beliau. Dalam sebuah kisah yang sama-sama kita ketahui, dia mengatakan, ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum, malah dikatakan dalam riwayat yang lain, ibu tidak akan duduk di tempat yang ada atapnya, akan terus berdiri di bawah sinar matahari sampai engkau meninggalkan agamamu. Tapi dia mengatakan, enggak, Bu. Enggak, kata beliau. Dipaksa, Pak. Sampai betul berhari-hari ini ibu enggak makan, enggak minum, sampai kelihatan lemas, Pak. Dan itu menyakitkan dalam hatinya. Malah sang ibunya ngancam, wahai Sa'ad, bukankah Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik sama kedua orang tuamu? Mentaati keduanya? Sa'ad mengatakan, betul, aku ini ibumu, aku orang tuamu, aku perintahkan kamu tinggalkan agama Muhammad. Sa'ad mengatakan, mohon maaf, itu saya nggak bisa. Walaupun ibu punya 100 nyawa, kemudian satu persatu lepas dari diri ibu, agar aku meninggalkan agama ini, demi Allah tidak akan aku tinggalkan. Kalau ibu mau terus begini silahkan, itu terserah ibu. Yang penting, yang pasti, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Melihat kekukuhan, kekokohan putranya dalam meyakini akidah iman, Pak, akhirnya ibunya yang mengalah. Capek juga, akhirnya makan juga gitu. Tapi gara-gara itu kemudian turun sebuah ayat yang Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kedua orang tuamu mengajakmu untuk menyekutukan Allah atau melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan, melanggar syariat, maka jangan taat, kata Allah. Jangan taat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini keutamaan yang pertama, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Riwayat sebagian mengatakan beliau masuk Islam di usia 19 tahun, Mbak. 19 tahun. Usia di mana pada waktu itu para pemuda lagi enak-enaknya, nyaman-nyamannya berbuat kemaksiatan, Mbak. Kan lagi semangat-semangatnya, punya tenaga gitu. Tapi beliau malah, Masya Allah, memilih jalan yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian, beliau merupakan seorang sahabat yang terlibat langsung dalam perang Badar dan perang Uhud. Kenapa ini disebut sebagai keutamaan? Karena pernah Nabi mengatakan, kalau orang-orang yang ikut dalam perang Badar, itu adalah orang-orang yang semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang-orang istimewa. Malah sebagian para ulama menyebutkan, ketika Nabi meninggal dunia, lalu akan terjadi pertempuran-pertempuran, maka mereka suka mencari, ada nggak sahabat alumni veteran perang Badar yang masih hidup? Ayo ikut sertakan dalam pertempuran kita. Karena dianggap mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki sama yang lain. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, isna'u, silakan perbuat apapun oleh kalian wahai ahli Badar, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang kedua. Terlebih kalau kita membaca di perang Uhud, beliau punya peran yang sangat luar biasa, melindungi Nabi dari kejaran orang-orang Quraisy. Melindungi Nabi. Sampai saat diperintahkan oleh Nabi untuk terus menghujamkan anak panahnya sampai habis,
Agar Nabi tidak didekati, tidak dikejar, ditangkap sama orang-orang Quraisy dan berhasil ikhwanillah. Tidak ada satupun anak panah yang dilepaskan sama Sa'ad pada waktu itu, melainkan kena ke musuh dan membunuh musuh. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Berikutnya kemudian ikhwanillah, beliau merupakan seorang sahabat yang pertama kali menumpahkan darah dari orang kafir dalam Islam. Tapi bukan sampai membunuh, tidak sampai membunuh, hanya melukai. Orang Islam pertama kali yang melukai orang kafir Sa'ad. Bagaimana kejadiannya kata para ulama? Sebagaimana kita ketahui dulu di awal-awal, sholat itu ada perintahnya 2 kali, Pak. 2 di waktu subuh, 2 di waktu menjelang malam atau di waktu malam. Dan ketika mereka sholat, maka mereka mencari tempat-tempat yang tersembunyi agar sholatnya tidak terlihat sama orang-orang Quraisy. Karena sekali terlihat terancam juga nyawa mereka. Nah, suatu ketika saat melaksanakan sholat, tiba-tiba ketahuan sama salah seorang Quraisy dan hendak menyerang Sa'ad gitu, Pak. Maka dengan refleks dia ambil senjata, dia pukul sampai berdarah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka beliau merupakan sosok yang pemberani dan betul memang pemberani. Kita akan tahu nanti lebih pemberaninya lagi beliau, keberaniannya ketika perang di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya lupa nama peperangannya, tapi Umar meminta beliau membawa 3.000 pasukan, Pak, mengalahkan melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya 100.000, Pak. 3.000 lawan 100.000. Umar saking takutnya kalah gitu, Pak. Ada kekhawatiran gitu dan ingin ikut berjuang, dia mengatakan saya akan ikut terjun dalam peperangan ini. Tapi untungnya ditahan sama Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, Umar, ente nggak usah turun. Enggak, antum di sini aja. Serahkan pertempuran ini kepada orang yang amanah. Siapa kata Umar? Sa'ad. Sa'ad bin Waqqas. Dan betul kemudian diberikan kepada Sa'ad pimpinan perang, Pak. Beliau pun perang melawan sejumlah yang luar biasa itu. Dan subhanallah, Masya Allah, wa tabarakallah, Allah menangkan pertempuran 3.000 lawan 100.000. Ya Rasulullah. Padahal dikabarkan pada waktu itu Sa'ad tidak ikut perang, Pak. Dia memandai dari kamarnya. Kenapa? Dia mengalami sakit di kakinya. Tapi sekali lagi dia yang susun, beliau yang susun. Ya Rasulullah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, keutamaan yang berikutnya atau yang ketiga, orang yang pemberani. Orang yang pemberani. Berikutnya kemudian, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk jadi ahlu syura. Kan kita sama-sama tahu, Pak, perpindahan kekhalifahan dari Abu Bakar kepada Umar itu lewat penunjukan penunjukan Abu Bakar kepada Umar gitu. Nah, dari Umar kepada Utsman melalui Dewan Syura. Umar membentuk satu tim untuk menentukan siapa yang layak jadi pengganti beliau. Nah, di antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nanti ada Ali, ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan beliau Sa'ad bin Waqqas dengan 2 sahabat yang lain. Artinya ini sosok bukan sosok sembarangan gitu. Ditunjuknya oleh Umar untuk jadi anggota tim tersebut menunjukkan ini orang yang punya ilmu tinggi dan punya kapasitas yang melebihi sahabat-sahabat yang lain. Ini pun menunjukkan keutamaan. Muadzan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwan fillah rahimakumullah, keutamaan yang lain yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus doa beliau kepada Allah untuk Sa'ad. Nabi pernah mengatakan, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, jadikan Sa'ad ini setiap kali dia memanah maka panahnya itu langsung kena ke musuh. Tepat sasaran gitu. Dan jadikan doanya mustajab. Dan jadikan setiap doanya mustajab. Dan betul kemudian fillah. Dua hal ini dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Semenjak doa itu tidak ada satupun busur yang dia lesatkan kecuali kena kesasarannya, dan tidaklah beliau berdoa kecuali dikabulkan doanya. Sampai-sampai ada banyak datang orang kepada beliau minta didoakan agar sembuh, agar apa gitu. Walaupun beliau sendiri fillah memiliki kebutaan. Beliau suka ngedoain orang biar sembuh, tapi beliau tidak pernah mendoakan dirinya untuk sembuh dari kebutaan. Sampai-sampai muridnya nanya kepada beliau, mengatakan, wahai syekh, wahai guru, banyak orang datang kepadamu berdoa agar disembuhkan, dan kau doakan mereka pun sembuh. Tapi kenapa engkau tidak pernah mendoakan dirimu sendiri? Kenapa engkau tidak pernah mendoakan dirimu sendiri? Yang namanya Allah bin Sa'ib. Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Beliau mengatakan, wahai anakku, wahai muridku, ketahuilah, kata beliau, ketentuan Allah atas diriku jauh lebih baik daripada penglihatanku. Apa yang Allah tentukan untukku itu yang terbaik, dan aku lebih menyukainya dibandingkan aku bisa melihat kembali. Ikhwan fillah, di antara bukti contoh doa mustajabnya Sa'ad dalam sebuah riwayat, kita bisa menemukan riwayat ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, dari riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Pertama dikabarkan bahwasanya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala syaka ahlul Kufati Sa'dan. Kan Sa'ad rahimahullah pernah ditunjuk jadi gubernur di Kufah. Ada sebagian orang yang tidak suka sama Sa'ad. Akhirnya diadukanlah Sa'ad kepada Umar bin Khattab. Mereka mengatakan, Sa'ad kalau sholat begini. Akhirnya kemudian Umar manggil Sa'ad. Datanglah Sa'ad ke Madinah kemudian. Lalu dikatakan oleh Umar bin Khattab, ada orang datang kepadaku dari pendudukmu, dari masyarakatmu, mengadukan tentang akhlakmu. Katanya, sholat engkau begini. Apa kata Sa'ad? Sa'ad mengatakan satu ungkapan. Di antaranya, wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ukhrimu anha usalli salatai isya fa arkudu fil awwalayaini wa akhifu fil ukhrayaini. Beliau mengatakan, wahai khalifah, demi Allah, aku salat dengan masyarakat persis seperti aku salat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat yang 4 rakaat, maka yang 2 aku panjangkan, yang 2 aku ringankan. Yang 2 aku panjangkan, yang 2 aku ringankan. Karena kan yang 2 pertama dapat baca surat, Pak. Sedangkan yang 2 terakhir tidak ada baca surat. Kemudian faqala, Umar mengatakan, dzalika dzannu bika ya Aba Ishaq. Sebenarnya aku pun sama berpendapat seperti apa yang kau katakan. Gak mungkin ente sholat gak benar gitu. Masa sahabat Nabi gak benar sholatnya? Singkat cerita, kemudian tiba-tiba sahabat yang muda ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, Allahumma in kana abduka hadza kadiban
qama riya'an wa sum'atan fa'attil umrahu wa attil faqrahu wa aridhu lil fitani. Ya Allah, kalau seandainya orang yang mengadukanku ini adalah orang yang dusta, dia bohong, dia mengadukan karena ingin dapat perhatian dari orang saja, gitu. Kemudian berikutnya ikhwan fillah, maaf, mana? Ya, kalau seandainya orang ini kata saat ini adalah orang yang bohong, maka aku minta kepadamu, ya Allah, untuk memanjangkan usianya, untuk memanjangkan kefakirannya atau kemiskinannya, dan hadapkanlah dia kepada banyak bencana. Hadapkan dia kepada banyak bencana. Kemudian setelah itu, ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang didoakan sama Umar, sama Sa'ad ini Pak, betul. Usianya panjang Pak, sampai dikabarkan ini bulu halisnya menutupi mata. Dan orang ini Pak, udah gitu fakir. Udah fakir, genit sama cewek Pak. Kan tadi dikatakan agar dia kena fitnah. Fitnah itu fitnah perempuan gitu. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Dikatakan dalam riwayat tersebut, orang itu walaupun sudah tua, kalau ada perempuan dihadang-hadang begini Pak. Digoda-godain gitu Pak. Ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain pun pernah terjadi, ada seseorang yang pernah berkata kata kotor, berkata kata buruk tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya ketahuan sama Sa'ad. Lalu ditegur sama Sa'ad. Jangan berkata demikian. Jangan berkata demikian. Karena engkau tidak tahu siapa Ali. Aku tahu Ali dan Ali tidak begitu. Tadi orang ini ngotot Pak. Dijelek-jelekan Ali. Tiba-tiba dikatakan Sa'ad kemudian berwudu Pak. Dia mengatakan ngancam dulu sebelumnya. Kalau ente gak berhenti akan ente doakan. Biar ente dapat keburukan. Ente kayak Nabi aja. Emang doa ente mustajab. Akhirnya kemudian Sa'ad berwudu. Sholat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beres doa Pak, dia keluar. Tiba-tiba dia melihat seekor unta yang kayak ngamuk Pak. Kayak unta gila gitu. Datang, nggak tahu nyari apa, ketika lihat orang yang menghina Ali, didekati, diinjek-injek sama kakinya, sampai meninggal dunia. Sampai mati Pak ini orang gitu. Kata para ulama, ini bisa jadi karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kemuliaan yang berikutnya. Sa'ad, orang yang setiap kali memanah, kena kepada sasaran, dan ketika berdoa, Allah kabulkan doanya. Selain itu juga ikhwan fillah, Sa'ad merupakan seorang sahabat yang tidak mau menumpahkan darah kaum muslimin. Kita mungkin pernah mendengar ada perang namanya perang Siffin. Perang antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Sa'ad ketika melihat itu Pak, mundur beliau. Malah diam di Madinah, enggak kemana-mana. Datang sebagian orang ngajak kepada beliau. Malah mereka mengatakan, wahai Sa'ad, saya bawa 1000 pasukan nih. Kalau ente berkenan, kami akan angkat anda jadi khalifah amal kalau perlu. Apa kata Sa'ad? Tolong carikan dari 1000 pasukan yang kalian bawa, satu pedang yang seandainya aku gunakan, lalu kena ke orang muslim, maka itu tidak akan memudaratkanku. Cari, kata beliau, cariin pedang yang kalau aku pakai itu terus kena ke orang muslim, maka saya aman, saya nggak berdosa. Cariin pedang itu. Ternyata mereka malah diam, karena mereka tahu Sa'ad tidak mau ikut dalam pertempuran yang dua-duanya orang muslim. Karena jangankan menumpahkan darah orang muslim, menjatuhkan kehormatannya saja, ini sebuah ancaman yang sangat besar.
yang sangat besar, Pak. Ada sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang larangan mencaci, mencela orang yang telah berbuat zina. Kalau ada orang berbuat zina, Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketahuan dia berbuat zina, maka cukup dihukum saja, jangan dicela. Nabi mengatakan kalau ada budak kemudian berbuat zina, ketahuan, maka jilid. Dia zina lagi, ketahuan lagi, jilid lagi. Jangan dicela. Kalau ketiga kalinya dia berbuat zina lagi, ketahuan lagi, jilid, kemudian jual. Jual, lepaskan dia dari milikmu. Jadi jangankan menumpahkan darah, kehormatan saja ketika dijatuhkan, maka ini ancamannya sangat dahsyat dan merugikan. Ini sifat yang mulia dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ajma'in. Kemudian berikutnya satu lagi mana ya, saya lupa. Oh, udah Pak. Alhamdulillah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak yang telah disampaikan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.